Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya, dan kita masih bisa melaksanakan ibadah shaum yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian shalawat dan salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Suska TV yang berbahagia. Ibadah puasa merupakan ibadah yang melatih kita untuk senantiasa bisa mengendalikan diri. Kata puasa yang kita pakai dalam bahasa Indonesia ternyata diadopsi dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah sama dengan kata as-shaum ataupun as-shiyam dalam bahasa Arab, yang terjemahannya adalah menahan diri. Jadi ibadah puasa ini merupakan ibadah yang melatih kita untuk senantiasa bisa mengendalikan diri. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, kenapa kita harus menahan diri? Apa pentingnya kita harus menahan diri? Jawabannya adalah karena kelemahan terbesar kita sebagai manusia ternyata adalah lemahnya kita di dalam menahan diri ataupun mengendalikan diri. Hal ini dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang diperankan oleh kakek kita yang pertama, yaitu Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam alaihissalam, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, kata Allah, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kalian berdua dipersilakan untuk memakan segala buah-buahan yang ada di surga ini. Wala taqraba hazihi syajarah. Tapi Allah berpesan, satu pohon itu jangan kalian coba-coba untuk mendekatinya. Fatakuna minaz zalimin. Jikalau kalian tetap mendekatinya, maka kalian termasuk orang-orang yang zalim. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Suska TV yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah membangun komitmen dengan Adam alaihissalam. Adam alaihissalam telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hanya memakan buah-buahan yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendekati apalagi sampai memakan buah dari pohon yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kira-kira mengapa Adam alaihissalam tetap saja mendekati bahkan sampai memakan buah dari pohon yang terlarang tersebut, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mempersilahkan mereka berdua untuk memakan segala buah-buahan yang ada di surga, untuk menikmati segala fasilitas yang ada di surga? Jawabannya adalah karena Adam alaihissalam tidak puas dengan apa yang ia miliki dan pada akhirnya tidak kuasa mengendalikan diri. Sehingga Adam alaihissalam diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan jatuh secara tidak terhormat. Kita ini adalah anak cucu Adam, memiliki potensi yang sama, yaitu jatuh secara tidak terhormat kalau kita tidak kuasa menahan diri kita. Ini banyak contohnya kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Misalnya seseorang yang sudah memiliki harta lebih dari cukup, kemudian karena tidak merasa puas dengan apa yang ia miliki, dia tetap saja melakukan tindakan sosial berupa korupsi misalnya. Setelah dia melakukan korupsi, maka dihukum. Kemudian harta pun disita negara. Reputasi dan nama baik yang ia bangun selama ini hancur seketika. Karir politik pun tamat
keluarganya malu, dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena dia tidak puasa menahan diri. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Tuska TV yang berbahagia, salah satu didikan ibadah puasa yang kita laksanakan ini adalah kita harus senantiasa bisa menahan diri kita, dan kita harus senantiasa mengendalikan diri kita. Makanya ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita tidak hanya dituntut untuk menahan diri dari hal-hal yang haram saja. Dari hal-hal yang halal pun kita dituntut untuk senantiasa bisa menahan diri kita. Makan, minum, berhubungan suami istri itu halal. Tetapi ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita dituntut sejenak untuk menahan diri kita. Misalnya ketika kita sedang menderita lapar dan haus ketika siang yang terik, tetapi kemudian kita tidak mengikuti hawa nafsu kita. Seolah-olah ketika kita merasakan lapar dan haus itu, semua makanan yang ada di jalan itu bisa kita pastikan untuk bisa kita habiskan di sore hari ini. Tetapi ternyata ketika kita berbuka puasa itu, kita hanya cukup dengan 1 gelas air atau 2-3 butir kurma saja, dan itu pun kita sudah merasakan kekenyangan. Yang tadi itu, perasaan kita yang seolah-olah bisa menghabiskan semua makanan dan minuman yang ada di jalanan itu hanyalah keinginan saja, itu hanyalah hawa nafsu saja. Karena sesungguhnya musuh terbesar kita bukanlah syaitan, tetapi musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Semoga tausiah singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.